Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu kita mencari solusi kala kita menghadapi masalah besar. Para tua-tua Israel meminta petunjuk kepada Allah lewat perantaraan nabinya yang bernama Yehezkiel. Tetapi Allah berkata bahwa Allah tidak akan memberikan solusi kepada mereka. Mengapa demikian? Karena perlakuan mereka begitu keji. Mereka telah menghujat Allah. Makna menghujat dalam hal ini adalah berpaling. Allah berkata, mereka telah berpaling setia. Mereka menghujat aku. Bukankah hal ini sangat memalukan sekali dari apa yang dikerjakan oleh mereka? Mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka menghujat Dia yang telah memiliki otoritas menjadikan mereka sebagai pribadi yang istimewa. Dan lihatlah bagaimana Allah kembali mengungkapkan bagaimana peristiwa masa lalu yang seharusnya mereka tepati di masa depan. Bahwa Allah pada prinsipnya akan menghabisi semua nenek moyang mereka yang keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi Ia berkata, aku merasa sayang melihat mereka. Allah menghabisi generasi yang pertama dan menyisakan generasi yang kedua. Itu mengapa ketika kita melihat Yehezkiel pasal yang ke-20 ini, kita melihat bagaimana Allah berkata kepada generasi yang kedua itu supaya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh ayah mereka, bahwa mereka telah menajiskan perjanjian kudus itu dengan memiliki penyembahan berhala mereka. Kepada setiap mereka memandang, mereka selalu mengingat tentang penyembahan berhala. Dan inilah yang seharusnya dihapuskan. Dan mereka juga telah menajiskan hari Sabat itu. Mereka tidak bisa memeliharanya. Padahal Sabat bagi Allah adalah hal yang penting. Mereka telah menodai itu. Mereka tidak menunjukkan bagaimana hubungannya dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kita semakin memikirkan banyak hal sekarang. Bahwa ternyata Allah merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita lewat Kristus. Seandainya Yesus Kristus tidak datang ke dunia ini, hal apa yang akan terjadi? Bukankah kita akan sama seperti tua-tua Israel yang meminta petunjuk tetapi mereka tidak mendapatkannya? Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah yang terpenting bagi kita. Bahwa jalan untuk memahami kehendak Allah adalah Kristus. Dan bagaimana mengerti tentang Yesus Kristus? Tentu jawabannya adalah membaca Alkitab. Dan bagaimana kita bisa memahami Alkitab? Tentu itu adalah karena tuntunan Roh Kudus. Semuanya berkesinambungan dan semuanya telah menjadi satu dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Memahami Allah adalah pekerjaan yang besar, sehingga tidak boleh memahami Allah itu dengan persepsi yang sederhana atau persepsi yang begitu dangkal. Semakin kita memahami Allah, maka akan kita semakin takjub dengan segalanya. Dan semakin kita memahami Allah, maka akan kita memiliki cinta yang terbesar. Karena mengapa? Karena kita memiliki semua alasan mengapa Allah melakukan itu. Dan ketika kita mengetahui jawaban itu, maka betapa besarlah rasa kekaguman kita yang terus akan terngiang dalam hati kita. Dan inilah yang akan melahirkan komitmen janji setia dari kita. Jika Allah telah mengasihi kita dan tidak membinasakan kita dan tidak menghabisi kita pada masa sekarang ini, tentu saudara harus mengingat Yesus Kristus. Karena Allah di dalam Yesus Kristuslah
yang menjadikan anugerah itu menjadi nyata. Kita tidak berada di perjanjian lama, yang dimana ketika Allah murka, Allah langsung menghabisi. Tetapi Allah sekarang menunggu saudara, menanti kita semua, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mengingat janji setia kita kepada Tuhan. Apakah saudara telah mengingat janji setia saudara kepada Tuhan? Jawabannya adalah tetaplah setia, dan jangan pernah engkau berubah setia, yakni menghujat Allah. Ingat, kuduskanlah hari yang Tuhan berikan itu. Itu adalah tanda hubunganmu dengan Allahmu. Dan tepatilah janjimu kepada Allah. Buang semua apa yang kamu miliki yang membuat kamu terbelenggu. Hal-hal yang menjadikan Allah tersisihkan, saudara harus melepaskan itu. Inilah sifat duniawi yang dikatakan penyembahan berhala membuat manusia itu jauh dari Allah dan meluputkan pandangannya dari kesetiaan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengingatkan kami kembali akan janji kami, supaya kami setia dalam janji dan tidak mendukakan hati-Mu, supaya kami tidak menghujat Engkau lewat tindakan kami yang berbalik daripada-Mu. Kuatkan kami Bapa, supaya kami semakin hidup dalam kesetiaan itu. Betapa besar kasih setia Tuhan yang telah kami terima dalam anugerah-Mu. Dan izinkanlah kami memahami itu, mengerti itu, dan menghidupinya sampai selama-lamanya. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.